Ya guys, kita tengok Di Malaysia urutan punya puncak, tidak ulasan. lain dan tidak bukan adalah sang tetangga berisik Malaysia. Malaysia Di juga Piala guys. Asia edisi kali ini, skuad racikan Kim Panggon membawa 14 pemain naturalisasi. 14 pemain naturalisasi. Gokil, udah bisa. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Apa kabar? Semoga kalian sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, sukses dalam apa bidang yang kalian usahakan. Guys, hari ini hari Minggu kita ketemu lagi di channel Askalani Studio. Oke, sebenarnya guys di Piala Asia baru-baru ini sebenarnya bukan Indonesia saja menggunakan pemain-pemain keturunan, bahkan Malaysia juga ada banyak pemain keturunan. Thailand juga ada beberapa 2-3 orang pemain keturunan, dan juga ada lagi sebenarnya timnas yang menggunakan pemain keturunan yang banyak daripada Malaysia dan Indonesia ini. Siapa saja timnas yang menggunakan pemain-pemain keturunan dan pemain naturalisasi mereka ini guys? Kita lihat dalam video pada kali ini daripada channel Starting 11. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, mendukung juga dengan tekan butang loncengnya sekali. Oke, kita lihat video ini dengan judulnya Bukan Indonesia, negara ini paling banyak pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Siapakah negara itu? Yuk kita simak video ini. Genderang perang sudah ditabuh oleh Vietnam. Jelang laga melawan timnas Indonesia kemarin, bek tim nasional Vietnam yakni Vo Minh Trong melemparkan cywar kepada skuad racikan Sinteyong. Minh Trong sama sekali tak takut dengan kekuatan skuad Garuda. Menurutnya, Indonesia cuma mengandalkan pemain-pemain naturalisasi. Pernyataan tersebut tak sepenuhnya salah, karena Coach Shin memang membawa beberapa pemain keturunan. Jika Elkan Bagot dihitung, maka ada 8 pemain naturalisasi yang menghiasi skuad timnas Indonesia di ajang Piala Asia kali ini. Namun Indonesia bukan si paling naturalisasi. Masih ada yang lebih banyak menggunakan. Bukan si paling naturalisasi, ada lagi negara lain guys. Ini yang kita mau tengok, siapa negara itu. Malaysia ada banyak juga ya pemain keturunannya. Lebih kurang ada 6 ke 8 pemain juga ya keturunan. Tapi naturalisasi ada lebih kurang 2 atau 3 naturalisasi. Kemudian lain-lain itu ada pemain keturunan. Oke, kita lihat siapa lagi. Pemain naturalisasi. Mau bukti? Berikut daftarnya. Oke, berikut. Australia guys. Wah. Ingatkan Australia Selain Jepang ini. dan Korea Selatan, Australia menjadi salah satu kiblat sepak bola di benua Asia. Kemajuan dan kesuksesan sepak bola yang dicapai negeri Kangguru tak lepas dari peran asing. Bahkan dalam proses menjuarai Piala Asia 2015, Australia dibantu oleh pelatih keturunan Yunani, Ange Postecoglou. Nah, di Piala Asia kali ini, The Squaros tetap memanfaatkan talenta-talenta keturunan yang ada. Saat pendaftaran pemain untuk berangkat ke Qatar ditutup, timnas Australia asuhan Graham Arnold membawa 9 pemain naturalisasi. 9 pemain Itu sedikit guys, lebih banyak dari Indonesia. Federasi sepak bola Australia cukup gencar menjaring dan menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki darah Australia dari orang-orang Timur Tengah dan Eropa. Karena apabila ditelusuri dari sejarahnya, Australia memang jadi negara yang menampung cukup banyak pengungsi dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, 2 pentolan Sokros yakni Harry Souttar dan Jackson Irvine merupakan pemain yang memiliki darah Skotlandia. Skotlandia, oke. Wah, Irak juga ya. Salah satu lawan timnas Indonesia di grup D, Irak juga jadi salah satu negara yang mengandalkan pemain keturunan di kompetisi 4 tahunan ini. Menurut statistik yang dikemukakan oleh Good Stats, tim nasional Irak setidaknya memiliki 10 pemain yang lahir dan besar di negara orang sebelum akhirnya memperkuat singa Mesopotamia. Irak tentu tak melewatkan kesempatan untuk memanggil talenta-talenta keturunan yang dimiliki untuk memperkuat tim nasional. Bahkan di skuad Irak yang tampil di Piala Asia 2023, setidaknya ada 7 pemain yang pernah bermain di timnas kelompok umur negara lain. Pemain keturunan Irak yang paling mencolok adalah Frans Putros. Dari nama saja udah nggak berbau Timur Tengah sama sekali. Pemain berusia 30 tahun itu lahir dan besar di Denmark
Fren Putros bahkan sempat membela timnas Denmark U20 dan U21. Selain Frans, pemain-pemain lain lahir di luar Irak ada Zidane Iqbal yang lahir di Inggris dan Danilo Al-Said di Swedia. Palestina pun banyak pemain naturalisasi. Palestina jadi negara yang paling masuk akal apabila mengandalkan pemain-pemain keturunan dan diaspora untuk memperkuat tim nasional. Bagaimana tidak, pasca invasi Israel, saudara jauh dari Indonesia ini kehilangan banyak penduduk karena memilih untuk mengungsi ke negara-negara lain. Timnas Palestina masuk dalam jajaran tim yang memiliki pemain keturunan paling banyak di Piala Asia 2023. Paling banyak. Menurut CNN Indonesia, setidaknya ada 11 pemain yang memiliki garis keturunan dari negara lain. Rata-rata pemain keturunan yang berseragam Lions of Canaan berasal dari Eropa. Namun ada pula yang berasal dari benua Amerika Latin, tepatnya Chile. Camilo Saldana jadi pemain Palestina yang memiliki darah Chile. Lahir di Santiago de Chile, Saldana baru debut di skuad timnas Palestina pada November 2023. Selain Saldana, ada pemain lain yang memiliki darah dan lahir di negara Eropa macam Michael Termanini yang lahir di Swedia dan Yasser Hamed yang lahir di Spanyol. Lahir di Spanyol lah. Qatar, tuan rumah Piala Asia pun. Tim tuan rumah juga tak bisa dilepaskan dari pengaruh pemain-pemain keturunan. Bahkan saat menjuarai Piala Asia edisi 2019, sebagian besar pemain timnas Qatar adalah pemain-pemain keturunan. Di edisi kali ini, Qatar kembali mengandalkan pemain naturalisasi. Menurut data yang diungkapkan CNN, Qatar membawa 12 pemain naturalisasi. Ya, Anda tidak salah dengar, itu sama saja satu skuad lebih. Tak main-main, pemain keturunan yang dimiliki skuad asuhan Tintin Marquez berasal dari negara-negara unggulan di dunia sepak bola dunia, seperti Portugal dan Brazil. Tapi tak sedikit pula dihiasi pemain keturunan dari negara tetangga macam Bahrain dan Mesir. Di skuad Qatar kali ini ada satu nama yang mencolok, yakni Pedro Miguel. Pemain berusia 33 tahun itu merupakan pemain yang lahir di Portugal dengan garis keturunan Cape Verde, bukan Qatar. Namun karena sudah menetap di Qatar sejak 2011 dan dianggap mampu memberikan kekuatan tambahan untuk Qatar, ia dinaturalisasi tahun 2016. Dua pemain paling diandalkan Qatar, Almoez Ali dan Akram Afif, juga bukan 100% Qatari. Ali lahir di Sudan, sedangkan Afif memiliki darah Tanzania dan Somalia dari sang ayah. Tanzania rupanya. Hongkong, Hongkong lagi guys. Di urutan ketiga, negara yang paling memanfaatkan pemain keturunan di Piala Asia 2023 adalah Hong Kong. Negara yang terkenal dengan industri perfilmannya itu memiliki total 12 pemain naturalisasi dan keturunan di skuad tim nasional. Pemain naturalisasi ini. Pemain yang dinaturalisasi Federasi Sepak Bola Hong Kong berasal dari Brazil. Tapi tak sedikit juga yang berasal dari Inggris. Hal tersebut karena ada garis sejarah panjang yang terbentang antara Hong Kong dan Inggris. Ya, 11-12 sama apa yang dimiliki oleh Indonesia dan Belanda gitulah. Pemain-pemain keturunan dan naturalisasi yang dibawa oleh John Anderson antara lain Oliver Gerbig yang memiliki darah Jerman, Vas Nunes keturunan Meksiko, serta Everton Camargo dan Juninho yang sama-sama memiliki darah Brazil. Meski tak diunggulkan di Piala Asia kali ini, Hong Kong tampaknya ingin berbenah. Kira Hong Kong kuat juga lah. Lebanon juga. Timnas Lebanon turut jadi tim yang memiliki pemain keturunan paling banyak di Piala Asia 2023. Paling banyak. Negara asal penyanyi religi terkenal Maher Zain itu setidaknya memiliki 12 pemain dengan garis keturunan dari negara lain di skuad yang sedang berjuang di Qatar. Campuran asing di tim Lebanon terbilang beragam karena banyak warga Lebanon yang bermigrasi ke negara lain. Rata-rata berasal dari benua Eropa seperti Swedia, Denmark, bahkan Jerman. Namun ada pula pemain yang lahir di belahan benua lain seperti Kanada, Amerika Serikat, Venezuela, Meksiko, Australia, hingga di benua Afrika seperti Pantai Gading. Dari 12 nama itu bahkan ada beberapa pemain yang sempat membela tim nasional kelompok umur di negara lain. 3 pemain diantaranya adalah Suni Saat di Timnas Amerika Serikat U17 dan U20, Daniel Lajut di Timnas Meksiko U20,
dan Basel Jeradi di tim nasional Denmark U20 dan U21. Wah, oke. Malaysia juga ya guys. Kita tengok di Malaysia punya puncak, ulasan. Tidak lain dan tidak bukan adalah sang tetangga berisik Malaysia. Di Piala Asia edisi kali ini, skuad racikan Kim Panggon membawa 14 pemain naturalisasi. 14 pemain naturalisasi. Gokil, udah bisa bikin tim nasional sendiri tuh. Dari banyaknya nama. Tapi bukan semua naturalisasi guys. Ini sebenarnya mungkin dalam 8 pemain itu adalah keturunan. Memang ada keturunan darah Malaysia juga. Dan yang lain itu naturalisasi lah. Tersebut dibagi menjadi 2 jenis, pemain keturunan dan pemain yang dinaturalisasi karena performanya apik di kompetisi domestik. Di Piala Asia 2023 tercatat ada 4 pemain naturalisasi di skuad Harimau Malaya. Mereka adalah Endrick Dos Santos dan Paulo Jose dari Brazil, Muhammadu Sumareh dari Gambia, dan Romel Morales dari Kolombia. Sementara 10 pemain lain adalah pemain yang memang memiliki darah keturunan Malaysia. Betul. Sementara beberapa pemain keturunan yang dimiliki Malaysia kebanyakan dari tanah Eropa seperti Inggris, seperti Darren Lock dan Lavir Corbin Ong. Lalu ada Dion Kuls yang berdarah Belgia, dan ada saudara dari legenda Arema, Kiko Insa, yakni Natko Insa yang memiliki darah Malaysia Spanyol. Betul. Oke guys, saya pun sebenarnya tidak mengetahui rupanya Qatar, Lebanon, Hong Kong, dan beberapa tim lain itu punya banyak pemain naturalisasi ya. Yang saya ketahui Malaysia, Indonesia, Filipina yang di bagian sebelah sini, dan kalau Piala Dunianya Maroko. Tetapi rupanya di Piala Asia nih, tuan rumah sendiri Qatar juga banyak pemain naturalisasi ya. Dan Palestina pun banyak pemain naturalisasi. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap negara itu dia memang punya darah keturunan negara itu sendiri, dan pemain-pemain yang bertalenta, yang berkarir di luar negeri itu mereka bisa memilih negara mana yang mereka ingin bermain. Jadi ini tidak salah bagi setiap negara yang ingin meningkatkan prestasi sepak bola masing-masing ya. Cuma saja pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan ini perlu menjaga disiplin, dan memang diutamakan yang pemain yang bergrade A. Kalau Sinteyong itu memang dia cari yang pemain yang berkualitas tinggi ya, karena alang-alang memberi naturalisasi kepada pemain ini jika tidak dia punya permainan yang baik dan juga berprestasi sangat tinggi. Jadi itulah guys, mana-mana timnas yang punya macam Qatar sekarang masuk ke final Piala Asia ini menentang Jordan juga punya banyak pemain naturalisasi. Rupanya Lebanon pun sama. Lebanon pun kita anggap, yang saya ingat itu adalah daripada negaranya sendiri juga memiliki lebih kurang 11 ya atau 12 pemain naturalisasi juga. Jadi kalau di Asia Tenggara ini sudah tentulah Malaysia, Indonesia, mungkin Thailand sedikit, Filipina pun, dan Singapura pun ada juga. Dan kelebihan Malaysia dan Indonesia ini mempunyai pelatih yang sama daripada Korea Selatan, Sinteyong dan juga Kim Pan-gun. Jadi mereka punya mungkin sedikit permainan itu yang taktikalnya sama, tetapi hanya berbeda sedikit ya daripada segi mungkin strategi dan sebagainya. Oke guys, mungkin kalian juga baru mengetahui di sini ada beberapa negara yang punya pemain naturalisasi yang banyak di Piala Asia ini guys. Saya baru tahu yang ini pula. Oke, mungkin itu saja video pada kali ini. Kalian jika punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sama-sama kita berkongsi info yang menarik daripada kalian juga. Sampai kita ketemu lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.